Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyanggupkan kami memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu. Hamba berdoa memohon berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Kebahagiaan akan penemuan. Ayat inti Wahyu 10 ayat yang ke-9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Wahyu 10 merupakan selingan yang menarik dalam alur 7 sangkakala. Dari pembelajaran Wahyu 9 ayat 13 dan Wahyu pasal 11 ayat 15-18, jelas bahwa Wahyu 10 terjadi antara sangkakala ke-6 dan ke-7. Jelas juga bahwa bunyi sangkakala ke-7 berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada kedatangan Kristus yang kedua kali, ketika pemerintahan dunia ini menjadi pemerintahan Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan kemudian Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Wahyu 11 ayat 15. Fokus utama dari pasal 10 adalah sebuah kitab kecil, ayat 2, 8-10, yang menurut bentuk kata kerja di ayat 2 akan dibuka meterainya pada akhir zaman dalam konteks pasal tersebut. Sekarang, Perjanjian Lama memberitahu kita bahwa hanya satu kitab yang akan dimeteraikan sampai akhir zaman. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan tentang kitab Daniel akan bertambah. Cukup menarik, kitab Daniel hanya memiliki 2 bagian yang secara jelas disebutkan akan tetap dimeteraikan sampai akhir zaman. Yang satu berkaitan dengan nubuatan tentang waktu 1260 tahun di pasal 12. Lihat ayat yang ke-7 dan 9. Yang lainnya adalah Daniel 8 ayat 26. Seperti tertulis, adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Joyce Baldwin dalam komentarnya tentang Daniel 12 ayat yang keempat dengan cermat mencatat bahwa alasan mengapa Daniel harus merahasiakan 2 penglihatan terakhirnya itu adalah karena penglihatan tersebut belum relevan. Pasal yang ke-8 ayat 26 dan 12 ayat yang ke-9. Setidaknya tidak dalam semua detailnya, seperti yang ditunjukkan Leon Wood dalam komentarnya tentang Daniel 8 ayat 14. Karena satu-satunya yang disebut tentang petang dan pagi, pastilah itu merujuk di ayat 26 pada periode 2300 petang dan pagi. Yang juga menarik adalah bahwa Gabriel secara eksplisit 2 kali memberitahu Daniel bahwa penglihatannya dalam Daniel 8 akan berlanjut hingga akhir zaman, ayat 17 dan 19. Dalam penjelasan malaikat, 3 dari 4 simbol di Daniel 8 telah digenapi dalam sejarah, ayat 20 sampai ayat 25, dan hanya 2300 hari ini yang tersisa untuk digenapi pada akhir zaman, ayat yang ke-26. Miller menyadari hal-hal ini, jadi ia dapat menunjukkan dalam bagan waktu di Signs of the Times edisi Mei 1841 bahwa Wahyu 10 telah digenapi dan kitab kecil itu telah dibuka. Terbukanya hal itu sungguh amatlah indah. Saya tidak perlu menyatakan sukacita yang memenuhi hati saya, mengingat itu adalah sesuatu yang menyenangkan akan kedatangan Yesus yang segera. Pekabaran dari buku kecil yang dimeteraikan itu memang manis, tetapi Miller, seperti kebanyakan dari kita, menghargai bagian-bagian nubuatan yang menurutnya dipahaminya namun melewatkan bagian-bagian lainnya. Akibatnya, entah bagaimana ia kehilangan kesimpulan bahwa pembukaan nubuatan-nubuatan dalam buku kecil itu pada akhirnya akan mendatangkan kepahitan dan kekecewaan. Wahyu 10 ayat 8-10. Tuhan, bantulah kami untuk belajar membaca dengan penuh pengertian. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Kami datang dengan penuh ucapan syukur karena kami boleh memiliki waktu untuk mempelajari firman-Mu. Tolonglah kami agar kami boleh mengerti firman yang sudah kami terima saat ini. Dan biarlah hari ini kami boleh lalu dengan sukacita iman, meyakini bahwa Tuhan akan membukakan bagi kami hal-hal yang mungkin rahasia, namun Tuhan akan tunjukkan kepada kami, karena kami adalah umat Tuhan yang selalu percaya kepadamu. Kami rindu berjalan bersama-sama dengan Engkau. Bahkan hari ini kami akan lewati semua aktivitas dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati semua langkah kehidupan kami, dan semua yang kami jumpai untuk kami kerjakan, Tuhan akan berikan kesuksesan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena penyertaan yang sempurna menjadi bagian seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Karena hamba berdoa, memohon kuasa-Mu, mohon berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin.